Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Season TV. Jadi hari ini tuh pengen bikin konten tentang dunia cyber ya. Jadi kebetulan saya IT. Jadi pengen memberi sedikit pengetahuan tentang dunia cyber. Kali ini kita itu akan membahas tentang seorang hacker. Ini tuh kisah tentang seorang bernama Kevin Mitnick. I want you to pay attention and see what happens on the hacker system here. Kevin ini lahir di California tahun 1963. Sejak kecil dia itu punya rasa pengen tahunya itu ekstrimnya tentang sistem. Memang rata-rata munculnya hacker itu berawal dari rasa ingin tahu ya, rasa penasaran yang tinggi. Dia pengen mencoba melampaui batas, bisa dibilang bagaimana kemampuannya dia dalam melewati sebuah dinding gitu. Makanya kalau keamanan itu sering disebut firewall. Ada juga hacker yang memang niatnya itu cari uang gitu ya, kayak merampok bank, kayak mengambil uang di ATM, tapi itu nanti kita bahas lagi. Jadi saat Kevin umurnya 16, dia berhasil menyusup ke sistem bis Los Angeles. Waduh, naik bus keliling kota secara gratis. Bukan untuk curang, tapi untuk tahu apakah aku bisa ini. Jadi banyak hacker itu pengen ngerti aku bisa nggak kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau udah tahu, oh ya bisa, itu sebenarnya cukup. Terus senjata utamanya Kevin ini bukan laptop ya, bukan kayak hacker-hacker sekarang laptop, pakai tablet atau Linux kayak gitu, tapi dengan lidahnya. Dia jago banget dalam merekayasa sosial. Di Kevin ini, dia itu telepon kantor besar, pura-pura jadi staff IT dan dapatin password dari karyawan yang polos. Wah, ini memang hati-hati ya buat teman-teman, mungkin teman-teman saya juga yang di non IT. Jadi sebenarnya kalau di IT itu mudah, karena rata-rata di Indonesia mungkin itu banyak orang itu pakai password tanggal lahir, nama, email, terus bisa dibilang nama orang tua, tanggal lahir orang tua, tanggal nikah. Nah itu tanggal umum, password umum yang bisa dipakai oleh orang-orang Indonesia. Nah sebenarnya kalau ID itu mudah dapetin ciri-ciri password atau clue buat nebak passwordnya. Kalau misalkan kita tanya tanggal lahirnya berapa, namanya siapa, itu bisa jadi salah satu clue untuk menebak password di langkah berikutnya gitu. Nah ini yang dilakukan juga sama Kevin. Dia itu nelpon pura-pura jadi staff IT biar dapetin password karyawan yang polosnya ini. Nah dia juga pernah nyari password yang dibuang ke tempat sampah perusahaan dan ketemu. Wow, nah, ini buat teman-teman hati-hati kalau belanja online sekarang, terus bungkusnya dibuang gitu. Mungkin lebih hati-hati ya, kan biasanya ada nomor telepon, ada nama lengkap, alamat dan lain-lain. Jadi itu jadi clue buat orang-orang kayak gini. Cuman kayaknya sekarang juga IT males ya oprek-oprek sampah ya. Gak tahu sih, cuman kalau ada niat mungkin bisa. Karena sekarang itu zaman sudah mudah memperoleh data identitas orang, nggak perlu oprek-oprek sampah, udah banyak di internet, kita bisa lihat di sosmed dan lain-lain. Oke lanjut. Jadi Kevin ini dia ngoprek-oprek sampah bisa dibilang buat dapetin password perusahaan, dan berarti ini perusahaannya buang datanya di sampah. Ini trader ya. Kevin juga belajar phone tracking, teknik meretas sistem telepon analog. Nah ini yang jadi keahlian si Kevin ya. Jadi sistem telepon PBX kayak gitu itu diretas sama si Kevin. Dia bisa bikin FBI bicara dengan dirinya sendiri tanpa mereka sadar. Yang dilakukan Kevin itu memutar balikan traffic telepon dari penerima ke penerima. Perusahaan besar juga jadi korbannya seperti Motorola, Nokia, Sun Microsystem. Dia curi source code bukan untuk dijual, tapi karena penasaran. Kevin ingin tahu seberapa dalam dia bisa menyusup. Akhirnya FBI menangkap Kevin di tahun 1995 setelah 2 tahun jadi buronan. Selama di penjara, dia ditempatkan di isolasi total. Jaksa bilang Kevin bisa meretas sistem penjara hanya dengan menelpon seseorang. Emang dia itu pinter ya. Keluar dari penjara, Kevin berubah haluan
dia jadi konsultan keamanan cyber, bantu perusahaan dan pemerintah melindungi sistem mereka. Ini jadi kalau dalam kasusnya Kevin Mitnick ini, seorang Kevin itu bisa dibilang awalnya itu dari black. Jadi hacker itu ada dua ya kalau nggak salah, white hat sama black hat ya. White hat atau topi putih sama topi hitam ya. Nah, si white hat ini sebenarnya buat hacker yang bekerja di pemerintahan kayak gitu, buat ngamanin data-data pemerintah, terus buat bantu kita, misalkan dia jadi penolong kalau kita kena hack terus ditolong. Nah, itu bisa dibilang white hat. Tapi ada black hat yang tujuannya mencuri data, tujuannya buat curi uang kita, buat kejahatan lah, terus buat kriminal kayak gitu, data-data kita, data pribadi dan lain-lain. Nah, itu yang bahaya ya, black hat. Nah, si Kevin ini dari black hat jadi white hat, jadi dari yang kejahatan jadi konsultan di pemerintahan. Dia menulis buku The Art of Deception dan jadi pembicara di seluruh dunia. Wow. Kevin Mitnick membuktikan musuh terbesar sistem keamanan bukan mesin tapi manusia. Ini benar, ini kayaknya Kevin juga yang pernah bilang people are the weakest link in security. Nah, itu parah ini. Nah, itu intinya sebenarnya saya pernah juga pelatihan gitu tentang cyber. Di situ juga jelasin bahwa yang paling lemah itu sebenarnya manusianya. Dari sistem itu sebenarnya manusianya, betul. Kadang kita teledor, bahkan IT pun kadang teledor. Kita sering klik link ternyata phishing, kita sering klik link ternyata brute force dan lain-lain. Nah, ini bahaya ya. Kalau sudah masuk ke ranjaunya, itu bisa jadi kita jadi korban kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman hati-hati, mungkin kalau dikirimi link kayak gitu atau dikirimi ya itu undangan APK. Nah, ini juga bahaya. Itu kalau kita sebutnya brute force ya. Jadi menanamkan sistem di device kita, di telepon kita, tujuannya untuk mencuri data kita lah intinya gitu. Nah, ini sebenarnya nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan praktek ya, bikin undangan itu. Sebenarnya gimana cara kerja dan lain-lain, nanti pengennya saya buat itu, tapi nanti. Oke, ini kata Kevin juga, kamu bisa punya sistem canggih, tapi kalau kamu gampang dibohongi, semua percuma. Betul. Jadi buat teman-teman kalau dapat telepon atau dapat WA, itu sekarang WA ya, yang link atau file-file nggak jelas itu mending jangan diraukan, diabaikan aja kayak gitu. Buat teman-teman silahkan share atau subscribe, barangkali juga nanti ada cerita yang mau saya ceritain lagi ya, tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya, Perusahaan Syasam TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.